Ulangan 7 ayat 9. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan, Allahmu, dialah Allah. Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang mengasihi Dia dan berpegang pada perintahnya sampai kepada 1000 keturunan. Dalam dunia yang penuh ketidakpastian, di mana janji seringkali diucapkan dengan ringan dan dilupakan dengan cepat, ada satu pribadi yang tidak pernah ingkar, Tuhan. Ia bukan manusia yang bisa berubah pikiran karena emosi, tekanan, atau situasi. Ketika Tuhan berjanji, itu bukan sekadar kata-kata. Itu adalah deklarasi surgawi yang mengandung kuasa penciptaan, pemulihan, dan penggenapan. Mungkin kamu sedang berada di titik di mana harapan terasa jauh. Ada saat-saat dalam hidup ketika langit terasa diam. Doa-doa kita seolah menguap tanpa jawaban. Janji-janji Tuhan yang dulu kita pegang erat, kini terasa jauh, samar, bahkan nyaris tak terlihat. Kita bertanya dalam hati, Tuhan, apakah Engkau lupa? Apakah Engkau lalai? Namun, justru di saat seperti itulah kita perlu mengingat satu kebenaran yang tak tergoyahkan. Tuhan tidak pernah lalai dengan janjinya. Kita hidup di zaman instan. Satu klik, satu swipe, dan kita berharap segalanya terjadi. Tapi Tuhan bukan mesin pencari. Dia adalah Bapa yang bijaksana. Ketika janjinya belum tergenapi, bukan berarti dia lupa. Itu berarti dia sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih besar dari yang kita bayangkan. Bayangkan seorang petani. Ia menanam benih, lalu menunggu. Ia tidak menggali tanah setiap hari untuk memeriksa apakah benihnya tumbuh. Ia percaya pada proses. Ia percaya pada musim. Begitu juga Tuhan. Ia menanam janji dalam hidup kita. Dan Ia tahu kapan waktu yang tepat untuk membuatnya berbuah. Mungkin kamu pernah menerima janji dari Tuhan melalui firman, doa, atau bahkan mimpi. Tapi sekarang, janji itu terasa mati. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Tidak ada bukti bahwa itu akan terjadi. Tapi ingat ini, janji Tuhan tidak mati. Ia hanya tertidur, menunggu waktu kebangkitan. Abraham menunggu 25 tahun untuk melihat janji Tuhan tergenapi dalam kelahiran Ishak. Yusuf menunggu lebih dari 1 dekade, melewati penjara dan pengkhianatan sebelum mimpi masa kecilnya menjadi kenyataan. Bahkan Yesus, sang janji itu sendiri, menunggu 3 hari di dalam kubur sebelum bangkit. Tuhan tidak lalai, Ia setia, dan janjinya tidak akan gagal. Seringkali kita mengira bahwa proses adalah hukuman, tapi sebenarnya proses adalah bukti bahwa Tuhan sedang bekerja. Ia sedang membentuk kita agar siap menerima janjinya. Bayangkan jika seorang anak kecil diberi tanggung jawab besar tanpa persiapan. Itu bukan berkat, itu beban. Tuhan tahu kapan kita siap. Dan proses adalah caranya mempersiapkan kita. Jangan menyerah di tengah proses. Jangan buang imanmu hanya karena waktunya belum tiba. Tuhan tidak lalai. Ia sedang membentukmu. Kadang kita terlalu fokus pada apa yang belum terjadi, hingga lupa melihat tanda-tanda kecil bahwa Tuhan masih bekerja. Nafas yang masih kita hirup. Orang-orang yang menguatkan kita. Firman yang tiba-tiba menyentuh hati. Pintu-pintu kecil yang terbuka. Itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda bahwa Tuhan masih setia, bahwa janjinya masih hidup, bahwa Ia tidak lalai. Dalam Ibrani 10 ayat 23 tertulis, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya adalah setia. Pengharapan bukan sekadar optimisme. Pengharapan adalah jangkar jiwa. Ia menahan kita agar tidak hanyut dalam badai. Dan jangkar itu tertambat pada karakter Tuhan yang tidak berubah. Tuhan tidak berbohong. Ia tidak bermain-main dengan hati kita. Jika Ia berjanji, Ia akan menepatinya. Mungkin tidak hari ini, mungkin tidak besok, tapi pasti. Setiap janji Tuhan yang tergenapi akan menjadi kesaksian.
Dan setiap kesaksian akan menjadi kekuatan bagi orang lain. Mungkin saat ini kamu sedang menunggu, tapi suatu hari nanti kamu akan berdiri dan berkata, Tuhan tidak lalai, aku adalah buktinya, dan kesaksianmu akan menjadi nyala api bagi orang lain yang hampir menyerah. Jangan padamkan api itu, teruslah percaya.